على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memiliki sifat rahmat, sehingga siapa saja yang memiliki dalam diri manusia kasih sayang berupa rahmat, maka akan mudah baginya memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan tercurahkan kepada mereka berbagai kemanfaatan, kemaslahatan dan kebaikan, dan ia akan raih di dunia ini maupun nanti di akhirat. Oleh karena itu, hati yang bersih, hati yang suci, yang senantiasa dikendalikan adalah salah satu wasilah terbaik untuk bisa meraih keberkahan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Namun kapan itu tercabut? Ketika sudah dikotori dengan sifat iri, dengki, dendam, bahkan perdebatan yang menurut kita itu sesuatu hal yang wajar saja. Dalam satu perkara itu pun sudah cukup bisa menarik dan mencabut rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau suatu ketika bersama dengan para sahabat, di mana Nabi SAW keluar dari rumah ingin menyampaikan berita gembira akan suatu malam, di mana malam ini akan datangnya keberkahan, turunnya penghargaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disalahkan dengan Lailatul Qadar. Namun ketika Nabi SAW keluar dari rumah beliau mendatangi para sahabat yang sedang berada di masjid, lalu tiba-tiba didapati talaha rajulani, ada dua orang yang berdebat, adu argumen dalam masjid, yang sedikit mengangkat suara, yang pada akhirnya farufiat, ilmu ma'rifat, ilmu tentang waktu Lailatul Qadar itu terangkat dan tercabut. Sehingga kata Nabi SAW, iltamisuha fi sab'in aw tis'in aw khamsin. Ilmu tentang waktu datangnya Lailatul Qadar itu tercabut. Ini lantaran adanya perdebatan yang ada di dalam masjid itu yang mengakibatkan suara mereka sedikit terangkat. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu carilah di malam-malam ganjil, khususnya malam 27, malam 29 atau ke-25. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah dalam bentuk datangnya keberkahan waktu itu bisa saja terangkat, tercabut karena ketidakadanya hati yang menyatu, kesatuan hati, yang akibatkan perdebatan yang tidak mampu mengontrol dirinya, sehingga muncul berbagai hal yang tidak nyaman dalam hati manusia. Inilah yang akan nanti salah satu penyebab terangkatnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita terlatih untuk saling mengasihi antara satu dengan lain, saling memahami, saling mengerti terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Karena dengan sikap seperti inilah yang akan
memudahkan untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang berbagai masalah kehidupan ini terkadang kita terfitnah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita mampu menjaga diri sehingga tidak keluar daripada aturan-aturan Allah dan kehendak-kehendak Allah, yakni kemampuan untuk bisa menahan diri terhadap perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan kemarahan dan ego yang ada dalam diri manusia. Kemudian hal yang penting adalah bahwa dalam Ramadan, khususnya 10 hari terakhir ini, ada kesempatan terbaik untuk memanage kejiwaan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, khususnya 10 hari terakhir ada waktu-waktu yang berberkah, di mana kemampuan untuk menjaga diri memungkinkan. Kan adanya pemahaman kita bahwa 10 hari terakhir adalah merupakan masa-masa terbaik untuk bisa memfokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan-amalan utama dalam rangka membentuk pribadi rahim, pribadi yang suka memahami, mengerti dan menyayangi saudara-saudaranya yang lain. Inilah rahasia ukhuwah Islamiyah yang menggabung jiwa-jiwa yang terkadang berbeda dalam satu pemahaman dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam masalah mungkin yang kita hadapi. Tapi kita mampu mengendalikan diri, karena itu salah satu cara Allah untuk menguji kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bertahan dalam kebajikan, istiqamah di dalam kebenaran, sehingga rahmat Allah akan kita mudah raih insyaallah. Semoga bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.